Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RF Dikit. Sekarang saya akan menceritakan sejarah atau misalnya kalau dibilang awal mulanya Transformer Hasbro version versus Takara Tomy version. Dari awal rilis dari Hasbro sendiri, pas waktu dia mengeluarkan Transformers-nya pertamanya ya, dari Optimus, Bumblebee, memang yang setahu saya masih belum ada perubahan ya. Dari detail masih sama ya antara Hasbro dan Takara Tomy. Nah, pas kelihatan mulai beda detailnya itu pas di seri Transformer Power Master, itu yang buat versi US-nya, atau dari Transformer Master Force. Karena untuk yang Optimusnya, versi Hasbro-nya simple ya, nggak terlalu gimana, tangannya juga agak pendek gimana kayak gitu ya, yang saya tahu ya. Nah, terus juga dari grillnya dia bukan chrome ya, grill dari truck mode ada beberapa. Pas versi Takara dibuat, dan juga box juga beda, dari boxnya juga lebih bagus. Nah, dari grillnya dibuat chrome. Terus bagian tangan dia bisa dipanjangin ya. Itu karena saya ngelihat koleksi teman saya, dia juga punya Hasbro sama Takaranya ya. Jadi yang saya ingat itu aja, karena memang saya juga ngelihat juga udah lama juga ya. Nah, itu saya ngelihat permulaan dari perbedaan Hasbro dan Takaranya dalam membuat Transformer itu mulai beda di situ, yang setahu saya ya. Mungkin kalau ada yang mau mengkoreksi awalnya dari mana, bisa komen di bawah ya. Tahun berapa, terus pas film apa. Kalau misalnya di G1 yang tahun 84-nya ada, boleh ya di komen di bawah. Yang ada di depan saya sekarang ini Optimus dari seri Combiner Wars. Nah, maaf, bisa lagi. Nah, ini seri Combiner Wars, dia versi Hasbro dan Takara ya. Kalau pasti yang udah punya versi Hasbro atau Takaranya seri Combiner pasti tahu ya, yang Takara yang mana, yang Hasbro yang mana. Oke? Bagi yang belum tahu, saya kasih tahu, ini Hasbro, ini Takara. Udah jelas memang dia moldingnya sama. Cuman dari perbedaan paint dia berbeda ya. Dari molding sama aja, cuman paint aja berbeda. Contoh dari bagian perut. Nah, ini. Kalau versi Hasbro dia semuanya silver ya. Semuanya silver, tidak ada detail sama sekali atau warna yang lain lagi. Untuk bagian Takara, dia lebih mengikuti kayak versi Optimus G1 ya. Jadi yang ininya pinggirannya merah. Nah, tengahnya ini dianggap kayak grillnya, jadi dia silver kayak gini. Dan untuk bagian paha kayak gini, dia tidak diwarnain ya. Bagian pahanya kayak gini, warna plastik aja. Hanya detail ada warna gold dikit. Nah, kalau Takaranya di paint silver ya, kayak gini. Dia di paint silver kayak gini. Oke. Untuk dari weapon sih dia tidak beda jauh ya. Detailnya sama dan dari warna sama. Dan perbedaan berikutnya lagi dari kaki ya. Nah, sayang sekali ya versi Hasbro bagian telapak kakinya malah warna abu-abu kayak begini ya. Jadi tidak sesuai kayak ciri khas Optimus. Semua dari sini kaki ke telapak kaki biru. Cuman kalau versi Takaranya dia sama. Dia ada birunya, jadi semua dari kaki ini semuanya biru. Nah, perbedaannya. Lalu berikutnya di bagian rim. Nah, ini dia di bagian rimnya. Nah, kalau versi Hasbro-nya dia hanya berwarna hitam semua dop, nggak ada detail sama sekali ya di rimnya ya. Di sininya nih rimnya nggak ada diwarnain. Tapi kalau versi Takaranya dikasih warna silver kayak gini, ya kayak gini. Dia semua ban depan sampai belakang juga sama dikasih warna silver ya. Dan perbedaannya berikutnya paling di bagian belakangnya ya, bisa dilihat. Nah, ini dia bagian belakang. Kalau versi
Hasbro-nya dia biru ya ini ya. Nah, kalau versi Takara-nya dia warna plastik abu-abu kayak gini. Dan perbedaannya lagi dari grill pas jadi truck mode ya. Ini dia di paint silver. Dan kalau dia ini ya. Ini di paint silver kayak gini, dan ininya di gold ya. Warna gold, ini juga gold kayak gini ya. Nah, gitu. Ya, Hasbro-nya tidak. Ya hanya merah, tapi goldnya hanya di bagian ini saja, yang ini silver ya. Berikutnya di bagian kalau kita buka bagian belakangnya ya. Oke, kita buka bagian belakangnya. Nah, kita buka bagian sini. Bentar. Oke, yang berikutnya di bagian belakang ya, kayak gini. Nah, kalau Hasbro-nya dia hanya merah polos ya. Di bagian ininya merah polos semuanya ya. Kayak gini. Dan di sininya dia merah polos semua juga. Kayak gini. Nah, tapi untuk di versi Takaranya dia warna dasar kayak gini. Kalau Hasbro-nya merah ya. Nah, di bagian ini dia lebih ada detailnya ya. Kayak gini. Detail kayak begini ya untuk Takaranya. Dan di sininya ada silvernya nih. Ya. Dan satu lagi yang paling bagi yang belum tahu di bagian ininya ya. Ini putungin dulu. Ya. Nah, oke, dulu. Nah, di bagian sini ya. Takara di sini tidak ada logo Autobotnya ya. Tidak ada logo Autobotnya. Tapi kalau Hasbro-nya ada. Oke, kayak gini ya. Tuh, ini ada logo Autobotnya buat Hasbro-nya. Nah, untuk memang dari awal persaingan Hasbro dan Takara membuat detailnya itu gimana ya? Selalu oke, memang dari memulai produk Hasbro dan Takara, dari yang setahu saya dari seri Transformer Master Force atau Power Master Optimus, selalu Hasbro dan Takara membuat lebih beda. Hasbro membuat lebih simpel, cuman Takara dia dibuat lebih detailnya lebih, karena bagi pasaran Takara dia buat kolektor ya. Cuman kalau Hasbro dia lebih ke main anak-anak. Ini contoh signifikan dari tahun 80-an sampai terakhir itu dari seri Power, dari lini Transformer Power of the Prime itu masih dari seri Titan Return itu masih dengan memakai molding sama oleh Hasbro-nya, oleh Takara warnanya lebih bagus, detail lebih ditambahkan kayak chrome atau warna merahnya lebih bagus oleh Takara ya. Nah, contoh yang lain lagi dari seri Combiner Wars ya. Seri Combiner Wars, kalau maaf ya, saya kalau versi Hasbro-nya buat Optimusnya saya nggak punya Optimus Power Master, jadi saya pakai moldingnya Ultra Magnus ya. Ultra Magnus ya, cuman ini Takara tapi moldingnya sama, hampir mirip dari bagian kaki sama. Nah, ini Optimusnya yang versi Takaranya. Anggap saja yang Ultra Magnusnya itu versi Hasbro-nya ya. Yang ini versi Hasbro-nya. Nah, kalau untuk versi ini oleh Takara bukan benar-benar banyak yang diubah dari molding versi Hasbro-nya. Contoh kayak bagian ininya nih. Maaf aja karena saya tidak punya ya versi Hasbro-nya. Bagian ini lebih akurat kayak di filmnya dibanding Hasbro-nya ya. Hasbro-nya dia kayak grill lebar kayak begitu ya. Nah, terus bagian tangan dia masih sama versi Hasbro-nya kayak yang versi pertama segini. Nah, terus bagian kaki dia sama kayak begini ya. Lihat kayak gini. Memang agak aneh sih versi Hasbro-nya. Kakinya kayak begini ya. Nah, cuman
oleh Takara dibuat lebih bagus lagi dan moldingnya lebih beda. Kayak bagian kakinya dia beda kayak begini kakinya. Nah, kayak gini kaki tuh, kayak gini. Dan bagian tangan juga dia beda, nggak sama kayak versi Hasbro-nya. Dibuat beda, bisa dilihat beda ya. Ini bagian tangannya beda ya bentuknya. Dan untuk versi Takaranya dia bisa gabung dengan God Bomber. Kalau versi Hasbro-nya nggak bisa. Nah, ini nilai plusnya dari Takara, dia benar-benar pas versi seri Power of the Prime benar-benar diubah. Cuma tidak diubah total, tapi diubah ya kalau saya bilang 70% 80% diubah. Dari bentuk pundak, tangan, kaki. Nah, ini berubah bagian sininya ya. Ini juga dia beda. Yang ini dia nggak mirip ke Hasbro-nya. Kalau yang Hasbro-nya mirip kayak ini, kayak begini, kayak si Ultra Magnus-nya. Yang Hasbro-nya mirip, dari paha juga mirip. Ini beda, pahanya udah beda dikit ya. Ini juga beda. Nah, jadi mulai dari seri Power of the Prime, nah mereka lebih mengubah. Sorry, kalau ini seri Titan Return ya. Jadi mulai diubahnya oleh Takara pas seri Titan Return. Itu perbedaannya. Nah, pas di seri Power of the Prime, sayangnya dia moldingnya kayak gini ya. Ini Power of the Prime. Kayak gini. Ini moldingnya dia leader ya. Sekitar 25 cm. Sama kayak yang tadi yang dari Optimus Power Master. Nah, itu molding Hasbro-nya. Cuman seri Power of the Prime untuk Optimus ini, dia versi Takaranya tidak molding kayak gini, benar-benar dibuat beberapa beda. Dan juga karakternya bukan Optimus namanya ya. Nah, ini dia seri Takaranya membuat karakter Star Convoy. Dan memang molding masih sama, masih semirip-miripnya ya. Tapi ada beberapa yang beda. Jadi untuk versi seri Power of the Prime ini, bagian ininya dia bisa dicopot menjadi robot satu ya. Nah, khusus versi Hasbro dia namanya Orion Pax. Nah, kalau versi ini dia versi tetap ada robotnya juga bisa dilepas, cuman dari kepalanya Optimus. Kalau ini kepala pas robot yang dilepas ininya Orion Pack ya. Kalau ini tetap Optimus, cuman pas udah gabung sama trailernya jadi Star Convoy. Dari perbedaannya bisa terlihat ya. Nah, ini beda. Ini bagian ini beda. Bagian selangkangan beda ya. Kelihatan beda. Ini lebih ke G1, ini lebih ke Star Convoy. Dada ada bintang ininya ya. Ininya juga grillnya beda kayak gini. Ini kayak gini. Kepala juga beda ya. Kepala juga beda. Nah, kita lihat. Kepalanya ini kayak MP10 ya. Optimus G1. Dan ini Star Convoy ya. Ciri khas Star Convoy. Dan dari detailnya aja sudah beda ya. Bagian kaki juga udah beda. Nih, beda. Ini seperti Optimus G1, ini Star Convoy. Tapi masih ada beberapa yang masih mirip, kayak paha masih mirip. Dan tidak ada penambahan pen sama sekali. Tangan masih mirip, sama. Bagian ini juga masih sama, mirip, ya. Beda di pundak hanya detailnya aja. Ini dia kayak gini sesuai dengan di filmnya. Dan di bagian dada, gini. Kepala beda. Dan ada kalau ini dia smokestack kayak gini ya. Ini dia kayak meriam kanan kayak gini. Sesuai kayak di filmnya ya. Oke, sekarang kita lihat balik. Untuk transform sama ya, tidak ada bedanya. Cuman agak diubah dari moldingnya, sama kayak yang Transformer Titan Return antara Optimus Power Master sama Optimus yang Takaranya. Nah, ini juga di belakang beda, bisa dilihat. Bagian kaki si Orion Pax kayak begini. Ini kaki si Optimusnya kayak gini, beda ya. Kalau dari belakang ini hampir semua sama ya. Bagian ini sama semua, kaki sama semua, tangannya sama semua, jadi tidak ada bedanya, cuma beda pundak aja ya, kayak gitu.
Untuk weapon memang dia beda. Oh ya, untuk weapon dia beda ya. Weaponnya bisa dilihat. Nah, ini weapon bawaannya ya dari yang POTP. Ini bawaan dari Star Convoy. Kalau weapon yang dipegang ini third party ya. Ini dari add-on DNA. Apa ya? Saya lupa. Add-onnya apa? SND, sorry, SND. Oke. Makanya saya pasang situ. Nah, ini yang Star Convoy ya. Nah, dari awal-awal mungkin yang pernah koleksi cak awal ya. Nah, ini dia. Ini cak awal. Oke. Ini saya awal-awal koleksi cak. Belum sampai ke masterpiece atau apa. Nah, ini. Ini cak awal. Nah, perbedaannya kalau bagi yang sudah tahu pasti tahu kan yang Hasbro mana, yang Takara yang mana. Oke, bagi yang belum tahu, ini Hasbro, Takara. Perbedaannya, kalau versi Hasbro, dia ada pen-pen tambahan yang mungkin di Optimus G1 nggak ada ya. Contoh kayak ini nih, bagian pahanya ada birunya ya, kayak gini. Ada birunya kayak gini ya. Nah, kalau Takara nggak ada, dia yang silver aja, polos, langsung ke hitam aja begini. Dan pahanya silver. Ya, silver. Ini dia hanya warna abu-abu. Ini grillnya silver, ini kayak silver sih, ya silver juga sama. Dan ada detail warna kuning di tangannya, kayak gini. Kalau di Takara nggak ada. Dan Takara ada detail warna silver kayak gini, tapi di Hasbro nggak ada. Dan untuk bagian samping, bagian pintu ya, dia silvernya lebih banyak di sini. Nah, kalau yang Takaranya dia kayak striping gitu ya. Nah, dan kalau detail lampunya dia hanya biru aja sini ya, ini kuning. Nah, kalau Hasbro dia lebih ada detailnya dikit kayak gini, dan di ininya nggak ada warna kuning, nggak ada ya. Dan perbedaan signifikan lagi dari grillnya ya. Nah, kalau grillnya ini hanya warna abu-abu aja ya, Hasbro-nya. Dan kalau Takaranya chrome. Kayak gini ya, chrome kayak gini. Oke. Jadi memang kalau dulu antara Hasbro dan Takara selalu ada perbedaan ya, antara dari detail, dan kadang lebih bagus yang Takara, cuman kecuali untuk MP10. Untuk MP10 malah lebih bagus yang Hasbro-nya warnanya ya, kayak sesuai kayak di film G1-nya. Dan perbedaan signifikan lagi. Nah, ini MP10. Oke. MP10. Dari warna birunya dia lebih bagus ya, kayak di filmnya. Ini birunya biru tua. Warna ininya. Merahnya merah tua. Kalau ini merahnya apa ya, konsepnya merah apa ya? Masih nggak terlalu tua banget ya merahnya, jadi pas warnanya. Ini juga ini, kalau ini hanya tambahan aja ya, hanya tambahan, jadi aslinya memang nggak ada ini. Dan lampu ininya dikasih detail kuning ya, kayak gini lampu di atap ya. Nah, kayak gini. Dan matanya di paint warna biru. Kalau versi Takara, lampunya tidak di paint kuning. Ininya ya, lampunya tidak di paint kuning ya, dan matanya malah transparan, jadi kayak mati aja gitu. Optimusnya kayak versi Jet Optimus, jadi nggak ada apa sih auranya gitu ya. Dan perbedaannya lagi di bagian paha, dia bagian paha lebih ke abu-abu terang, dan versi Takaranya lebih ke abu-abu gelap. Itu perbedaannya, malah lebih bagus yang Hasbro-nya dari warna detail dibanding Takaranya. Tapi selain itu hampir kebanyakan selalu Takara paling bagus ya. Iya, tapi memang kalau versi Hasbro mereka sudah tidak buat apa sih Transformer MP lagi. Tapi terakhir Hasbro hanya membuat molding dari MP10 warna variannya aja. Oke. Sekian dulu untuk cerita dari saya buat Transformer Hasbro versus Takara Tomy. Bagi yang suka tinggal di like dan subscribe ya.
Dan boleh komen di bawah atau di-share ke media sosial mana saja. Ya, semoga bagi para subscriber saya sehat selalu ya. Dan maaf sekali lagi karena saya untuk membuat konten ini tidak bisa cepat-cepat. Karena mungkin saya mikir dulu apa yang cocok buat dibuat konten atau gimana. Atau mungkin ada yang belum tahu informasinya gimana. Ya, oke. Terima kasih buat perhatiannya dan sampai jumpa. Dadah.